yang dewasa. Bahkan kalau ada anak yang kecil sudah tamyiz dia belum khitan, maka dianjurkan di belakang. Sebab kalau laki-laki belum khitan, menurut para ulama qad usof, maka seandainya walaupun dia sudah tamyiz, kalau ini ada seorang laki-laki dewasa kemudian ada anak laki-laki kecil belum khitan, kemudian ada seorang laki-laki, seolah-olah terputus softnya. Mohon maaf, karena anak laki-laki yang belum khitan, mohon maaf, di kemaluannya masih ada najisnya. Sehingga apa? Anak laki-laki ini dianjurkan yang paling belakang, baru yang belakang lagi seorang ibu-ibu atau wanita dewasa, baru yang belakang lagi anak perempuan. Oleh karena itulah di dalam Islam begitu indah agar supaya aturan ini dipakai. Lalu soft ini dimulai dari mana? Ini banyak hal ini. Apakah dari kanan? Apakah dari kiri? Tidak. Soft itu dimulai dari tengah. Nanti diambil dari yang dipenuhi yang kanan dulu, baru yang kiri. Kemudian tengah yang kanan, baru yang kiri. Tapi seandainya, mohon maaf ini biasanya di musola atau di masjid ada memang tempat dikasih gitu sitar atau hordeng begitu yang di situ khusus untuk perempuan. Kalau kita penuhin yang kanan dulu, yang sini jadi kosong. Di depannya perempuan ini bagaimana caranya? Boleh kita penuhi yang kiri dulu, sebab apa? Agar ini terpenuhi softnya. Ini seandainya ada masjid kotak begini yang di seperempat ini dipakai seorang perempuan. Maka yang di sini, kalau kita penuhi sini, orang nggak bisa lewat sini, boleh dipenuhi yang kiri dulu. Adapun yang kedua tadi, ibadah yang sudah kita singgung, yaitu seorang khotib, maka seorang khotib itu harus ada badal seorang khotib. Sebagai prepare atau persiapan tatkala seorang khotib itu batal, baik itu khutbah Jumat, baik itu khutbah Idul Fitri, Idul Adha maupun sholat istisqa. Kita ketahui bersama ada sholat yang tidak bisa dipisahkan dengan amalan yang lain. Kalau sholat biasa, sholat duhur itu dimulai bada'a min takbiratul ikhram wa muftatahu bis salam. Dimulai dari takbiratul ikhram, diakhiri dengan salam, maka bebas. Tapi ada sholat yang berkaitan dengan amalan yang lain, yaitu khutbah. Maka seandainya kita sholat Jumat, tapi tidak mendengarkan khutbahnya, fala jum'atalah, maka kita kategorinya tidak dikategorikan sholat. Begitu juga Idul Fitri. Ini seolah-olah teman-teman ini sudah sholat, nggak mau itu dengerin seorang khotibnya, maka kategorinya kita tidak sholat. Idul Adha juga begitu ini, sudah sholat, kemudian apa? Oh, kita itu membahasnya dagingnya apa segala macam, maka kita dikategorikan tidak sholat. Oleh karena itu sholat, kalau ada khotibnya berkhutbah, maka itu menjadi rukun untuk seorang makmum mendengarkan seorang khotib. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, apabila seseorang itu main kerikil aja pas sholat Jumat, fala jum'atalah, nggak dihitung sholat Jumat kita. Oleh karena itu, ayo teman-teman yang masih muda maupun tua, jangan terkecoh. Ini kalau ada seorang khotib, jangan salaman kanan kiri. Habis sholat qobliyah nggak usah salaman, nanti saja setelah sholat Jumat baru salaman. Karena apa? Ini orang lagi fokus, main kerikil aja nggak boleh, kok ini salaman? Nggak boleh. Maka oleh karena itu ini harus kita pahami. Lalu ibadah apa yang harus berwudu? Yaitu tawaf dan sa'i. Maka kalau kita tawaf dan sa'i ini harus dalam keadaan berwudu. Taib, ada studi kasus. Ustadz, saya ini bermadhab Imam Syafi'i. Apa kita ketahui bersama Imam Syafi'i itu wanita ajnabi batal, wanita mahram yang mu'akkad juga batal. Berarti istri kita batal, apalagi wanita yang lain. Tatkala saya umroh Ustadz, kalau saya nggak pegangan sama suami saya, ya hilang. Kan begitu. Masjidil Haram segitu gedenya, kita nggak pegangan sama suami istri, ya gimana? Kalau pegangan, saya madhab Syafi'i batal dong. Di sana banyak wanita yang mana tempat kalau masjid yang lain bisa dipisah, tapi kalau di Masjidil Haram nggak bisa. Tawafnya ya bejubel laki-laki dengan perempuan. Kadang kita tidak sengaja kesentuh wanita yang bukan mahram kita atau wanita ajnabi atau istri kita. Bagaimana ini? Maka di sini dikatakan disunnahkan oleh para ulama intiqalul madhab. Pindah madhab.
yang biasanya kita bermadhab Syafi'i, maka kita berpindah madhab. Pindah madhab apa Ustadz? Apakah Maliki boleh? Saya sarankan jangan Maliki. Kenapa? Ini mohon maaf. Kalau Maliki memegang wanita mahram kita mu'akkad ataupun wanita ajnabi, ini kalau dengan syahwatin ini batal. Ustadz, kita kan tawaf, ngapain ini kita kok ngomong syahwat-syahwat? Sesungguhnya kita itu akan diuji. Ini kita lihat ya. Kalau yang datang, ini mohon maaf, di Indonesia wanita ya semacam itulah. Mungkin stylenya sudah sering kita lihat. Tetapi tatkala kita di Mekah, kita diuji dengan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Iman kita ini. Kita lihat, wanita seluruh dunia kumpul. Itu dari hidung mancung, hidung pesek ada itu. Berkulit kuning langsap, kuning hitam, putih, ada itu semua. Nah, bayangkan ini, kalau di sana, kalau wanita itu pakai niqab, di luar sholat boleh. Maka tatkala dia sholat, tatkala dia tawaf, maka wajib membuka niqabnya. Bayangkan, wanita yang biasanya pakai niqab, ini dibuka. Tak andainya ini, tatkala kita melihat wanita, mohon maaf, kita ngomong komen, wih, ayu nerek, wih, cantik rek. Seandainya ini keceplosan begitu ya, maka ini sudah syahwatin. Maka kalau Imam Syafi'i dikategorikan batal. Kalau sudah batal, kita harus wudu. Boleh nggak tayamum? Nggak boleh, karena ada air. Lah kalau kita wudu, bayangkan ini tempat wudu. Kalau masjidnya sekarang boleh itu, tapi agak jauh tempat wudunya. Tapi kalau kita kencing ke bawah, agak lebih jauh lagi. Maknanya jangan berpindah ke madhab Imam Maliki. Bagaimana? Ya pakai madhab Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Hanafi. Maka menyentuh perempuan walau bisyahwatin ini tidak menjadikan batal. Inilah Islam begitu indah. Perbedaan ini menjadikan solusi di setiap beberapa keadaan. Maka jangan sampai fanatisme yang menjadikan kita menyalahkan orang yang berpendapat lain. Kalau nggak Syafi'i nggak sah. Jangan. Sebab empat imam ini tidak ada yang menyatakan. Imam Hanafi menyalahkan Imam Maliki, Imam Maliki menyalahkan Imam Syafi'i menyalahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak. Maka semuanya ini apa? Runtutan ilmunya, bahkan sanad keilmuannya nyambung antara keempat ulama ini. Oleh karena itu kita harus cerdas. Kalau beda, asalkan itu tidak keluar dari empat madhab ini, it's okay. Kecuali keluar dari empat madhab ini, tidak boleh. Tapi itu ya. Nah, selanjutnya amal ibadah apa yang menjadikan kita berwudu? Yaitu apa? Mashul mushaf wa hamalatihi. Memegang Quran atau membacanya atau membawanya, maka ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, maka wajib wudu. Setiap kita ngaji atau membawanya kita wajib wudu. Yang kedua, tidak wajib. Kita mengikuti yang mana? Boleh ikut saja yang mana. Sebab ini ulama ada dua pendapat. Yang satunya mewajibkan kita berwudu, yang satunya tidak mewajibkan wudu. Apa dalilnya? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang mutahharun. Mutahharun itu diartikan apa? Orang yang disucikan. Loh, berarti apa? Orang yang disucikan itu maknanya harus disucikan dengan cara berwudu. Maksud yang kedua, pendapat yang kedua, mutahharun itu orang Islam ya sudah disucikan, kecuali orang kafir, maka ini tidak berwudu. Maka ini yang harus kita pahami, sehingga apa? Memegang Quran ini gak usah berdebat. Ada dua pendapat, satunya mewajibkan kita berwudu, yang kedua kita tidak diwajibkan untuk berwudu. Ini kasus lagi, syakku fi toharoh awil hadas. Kita ragu. Kita ini sudah bertoharoh atau kitakah tadi itu sudah berwudu atau belum? Yang kedua kita ragu. Ini tadi saya udah kentut apa belum? Kita sering ya melakukan semacam itu. Ini udah wudu apa belum ya tadi? Ini sudah aku tadi kentut apa enggak ya? Aku tadi batal apa enggak ya? Kan begitu. Nah, ini bagaimana? Di sini ada kaidah fiqhiyah dari kaidah kubro. Ini kaidahnya apa? Al yakinu wal yakinu la yuzalu bisyak. Maka keyakinan itu tidak bisa mendatangkan keraguan. Lalu bagaimana? Ini ada kaidahnya. Kalau antum ditanya, saya tadi sudah wudu apa belum? Maka kita menjawabnya belum. Saya tadi kentut apa belum? Belum. Itu jawabannya.
Semua jawabannya belum. Maka kalau Anda menanyakan kepada hati Anda pribadi, saya tadi sudah wudhu apa belum? Jawabannya belum. Maka Anda wudhu. Tapi kalau saya tadi kentut apa enggak? Enggak jawabannya. Maka itu sebagai kaidah, maka bisa menjawab keraguan kita. Maka kalau kita ragu, ya itu jawabannya. Jadi enak sekali begitu ya. Maka kalau nanya diri kita, jangan sudah wudhu apa belum? Udah kentut apa belum itu? Tapi biasanya hati kalau bertanya tidak bisa dialihkan. Saya tadi sudah wudhu apa belum? Pastikan Anda berwudhu lagi. Tapi disunnahkan. Kalau kita tajdidul wudhu di setiap sholat, maka kita mendapatkan sunnah. Maka kalau kita memperbaharui wudhu kita di setiap sholat, maka mendapatkan sunnah. Bahkan di sini katakan sampai imam-imam terdahulu itu sering sekali menggunakan menggunakan wudhu sholat isya dipakai sholat subuh. Di antaranya yang dilakukan Imam Nawawi. Maknanya apa? Jarang tidur. Ini ada cerita sedikit. Ada teman saya di Singosari, beliau punya pondok besar, cerita. Ini gimana ya? Ini dulu Gus Dur, beliau itu tidur sholat isya, keluar kamar, ya sudah waktunya isyraq, sudah pagi begitu, matahari sudah tidak ada. Beliau tidak keluar. Ini bagaimana ya? Apakah dia tidak sholat subuh? Orang iskal pada saat itu. Dijawab oleh orang-orang yang dekat dengan Gus Dur. Gus Dur itu pada dasarnya sering menjaga wudhu. Bahkan tidak jarang wudhunya sholat isya dipakai sholat subuh. Ini luar biasa. Memang Gus Dur itu dikenal dengan waliullah. Maka kalau ini dikatakan bahwasanya wudhu itu menjaga wudhu itu sunnah, memperbaiki tajdidul wudhu tatkala mau sholat itu juga sunnah. Tapi itu barangkali yang bisa saya sampaikan tentang ibadah-ibadah apa saja yang harus kita menggunakan wudhu sehingga wudhu itu wajib. Kalau kita review, yang pertama adalah sholat, yang kedua khutbah, baik itu khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha maupun sholat istisqa, maka ini menjadikan wajib berwudhu. Yang kedua adalah tawaf maupun sa'i, maka ini juga harus berwudhu dalam keadaan suci, dalam keadaan tohara. Yang kelima adalah memegang Al-Quran. Walaupun ini ada dua pendapat, yang satunya mewajibkan kita berwudhu, yang satunya tidak. Tinggal kita yakinnya mengikuti yang mana, tidak apa-apa. Jangan sampai gondok-gondokan, nanti kita beda pendapat. Jangan ke sholat ke sana, itu yang di sana tahiyatnya, gerak-gerak, jangan disolat di sana. Ini nanti sholatnya di sana itu dzikirnya jahar, di sini sir. Jangan. Yang penting sholat, yang penting wudhu, itu maka itu kita diperbolehkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.